Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Zahra Imania, mahasiswi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta. Saat ini, saya dan keempat teman saya sedang melakukan praktik keterampilan mengajar di SMP Negeri 10 Jakarta. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kami mengambil dari KD 3.2 yang isinya adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, setelah melakukan proses pembelajaran dan mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya ada materi ajar, yaitu kita mengambil dari materi bab 2 subbab 2 yang berisi tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, dalam masyarakat, norma atau aturan itu kan pastinya memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Nah, norma itu sendiri terbentuk karena adanya berbagai perbedaan. Nah, perbedaan individu. Nah, karena manusia bukan hanya berkedudukan sebagai makhluk sosial kan, manusia juga mempunyai kedudukan sebagai makhluk individu yang memiliki perbedaan pendapat dan juga kepentingan. Nah, agar perbedaan individu itu tidak menimbulkan kekacauan atau konflik, nah makanya itu diperlukan norma atau aturan dalam masyarakat. Nah, adapun fungsi norma itu yang pertama itu adalah pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua itu untuk menjaga kerukunan antar masyarakat, dan yang ketiga itu sebagai sistem pengendalian sosial. Nah, dengan demikian keberadaan norma itu melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Nah, tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selain dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara juga diatur dengan adanya norma hukum yang berbeda dengan norma-norma yang lainnya. Nah, perbedaannya itu terletak pada sanksinya. Jadi, norma hukum itu juga memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan bernegara karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Nah, dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, yang mana negara hukum itu sendiri berarti bahwa negaranya itu berdasar segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis maupun tidak tertulis. Nah, norma hukum itu memiliki sanksi, dan berlakunya sanksi itu dapat dipaksakan sehingga norma hukum itu lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma-norma yang lainnya. Nah, tetapi norma hukum itu tidak dapat berdiri sendiri. Nah, untuk mencapai tujuan keadilan, nah maka diperlukannya alat-alat kelengkapan negara seperti polisi yang bertugas untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan juga gangguan keamanan. Nah, kemudian juga butuh jaksa juga untuk yang bertugas mewakili negara melakukan tuntutan perilaku kejahatan di sidang pengadilan, dan juga hakim yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara. Nah, norma hukum itu memiliki fungsi yang pertama itu sebagai fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua itu fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang terakhir itu ada fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial gitu. Nah, keadilan itu kan berasal dari kata adil, yang dalam KBBI itu artinya itu tindakan yang tidak berat sebelah. Jadi adil, nggak memberatkan salah satu pihak aja.
Nah, keadilan itu menandakan bahwa setiap manusia itu nggak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya gitu. Nah, adapun nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah yang pertama keadilan distributif, keadilan legal, dan juga keadilan komutatif. Nah, menurut pandangan hukum itu sendiri, keadilan itu mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di bidang hukum, di hadapan hukum gitu. Nah, hukum yang menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar terciptanya keadilan. Nah, menegakkan hukum pada pokoknya itu kan merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan juga formal aja gitu. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang digunakan oleh kelompok kami sendiri itu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di SMP 10 itu kami menggunakan metode pembelajaran tanya jawab. Nah, selanjutnya untuk media pembelajaran itu sendiri, kelompok kami menggunakan metode pembelajaran selama PJJ daring ini adalah kita menggunakan Microsoft PowerPoint dan juga video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Powtoon. Nah, dalam menyampaikan media pembelajaran tersebut, kami mengirimkannya via aplikasi Google Classroom dan juga WhatsApp Group. Nah, selain menggunakan media tersebut, kami juga menggunakan website tooleducator.com untuk membuat game edukatif agar PJJ lebih menarik. Selanjutnya adalah evaluasi proses pembelajaran. Melakukan evaluasi kegiatan pendidikan itu memiliki arti yang sangat penting, karena evaluasi itu merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik atas materi yang sudah kita sampaikan. Nah, selama kita mengajar di kelas 7 dan kelas 9, evaluasi yang kami lakukan itu untuk mengetahui bagaimana pencapaian peserta didik itu, kita menggunakan memberikan latihan soal berupa pilihan ganda atau PG. Nah, setelah melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran melalui latihan soal PG, nyatanya masih ada beberapa peserta didik yang nilainya itu belum mencapai KKM, walaupun sebagian besar peserta didik itu nilainya sudah mencapai KKM pada bidang mata pelajaran PPKN. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian materi tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, maka dapat disimpulkan bahwa norma itu terbentuk karena adanya berbagai perbedaan individu. Nah, agar perbedaan individu itu nggak menyebabkan perpecahan atau konflik, maka diperlukannya norma atau aturan dalam masyarakat. Nah, dalam pembelajaran ini metode yang digunakan itu adalah metode tanya jawab, dan juga media yang digunakan itu adalah PowerPoint dan video pembelajaran yang lainnya. Nah, serta untuk evaluasi dalam pembelajaran ini kita menggunakan latihan soal pilihan ganda atau PG untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat memahami materi yang kita sampaikan. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan siswa itu mampu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.